Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar anak-anak ibu? Ibu harap kita sehat selalu. Baiklah, kita mulai pertemuan kita hari ini. Materi minggu ini tentang menyeleksi klasifikasi transaksi keuangan dan macam-macam bukti transaksi. Seleksi klasifikasi transaksi keuangan itu apa sih, Bu? Nah, klasifikasi transaksi keuangan itu adalah klasifikasi transaksi keuangan perusahaan bisa dilakukan ke dalam dua cara, yaitu transaksi tunai dan kredit atau transaksi internal dan eksternal. Bukti transaksi itu apa sih, Bu? Nah, bukti transaksi adalah dokumen yang digunakan sebagai tanda bukti suatu transaksi telah dilaksanakan maupun bukti suatu pihak perlu mempertanggungjawabkan kewajiban pada pihak lainnya. Apa itu transaksi tunai dan kredit? Nah, transaksi tunai jenis transaksi keuangan perusahaan yang termasuk transaksi tunai adalah apabila pembayaran telah diterima atau dibayarkan secara tunai pada saat transaksi terjadi. Kalau transaksi kredit terjadi bila pembayaran dilakukan setelah jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal yang hanya melibatkan bagian yang ada dalam perusahaan tanpa melibatkan pihak luar. Transaksi keuangan internal juga membuat bukti yang dipakai untuk transaksi keuangan internal adalah memo. Transaksi eksternal, transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak lain di luar perusahaan. Selanjutnya ada macam-macam bukti transaksi. Contoh bukti transaksi yang pertama adalah faktur. Sebagai bukti transaksi, dokumen yang menyebutkan secara tertulis terkait barang yang dijual. Yang kedua ada kwitansi. Ketika sebuah transaksi melibatkan penerimaan sejumlah uang, maka yang dipergunakan sebagai bukti transaksi adalah bukti kwitansi. Contoh bukti kwitansi satu ini akan diserahkan oleh pihak yang melakukan pembayaran setelah ditandatangani oleh pihak penerima uang. Nah, macam-macam bukti transaksi selanjutnya adalah nota debit. Nota debit sebagai bukti transaksi, lembaran yang berguna untuk melaporkan ketidakcocokan akan barang yang telah diterima oleh pembeli kepada pihak penjual. Selanjutnya ada nota kredit. Ketika Anda mengembalikan barang yang telah diterima dalam keadaan rusak maupun tidak cocok, kegiatan retur barang tersebut akan diarsipkan oleh penjual dalam bukti transaksi yang disebut dengan nota kredit. Selanjutnya ada nota kontan. Contoh bukti transaksi selanjutnya, nota kontan sebagai bentuk bukti transaksi adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli yang seringkali dijumpai dalam transaksi sehari-hari. Macam-macam bukti transaksi selanjutnya adalah memo. Apa sih memo? Memo adalah bukti transaksi yang dikeluarkan oleh pemimpin suatu perusahaan maupun orang yang memiliki wewenang dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada cek. Cek sebagai bukti transaksi adalah bentuk perintah yang diterbitkan oleh suatu lembaga bank untuk mengirim sejumlah uang kepada nama yang tertera dalam bukti transaksi tersebut. Ada bukti kas keluar. Berkebalikan dengan kas masuk, kas keluar merupakan bukti pengeluaran uang oleh perusahaan pada suatu transaksi. Selanjutnya ada rekening koran. Contoh bukti transaksi selanjutnya adalah rekening koran. Bukti satu ini dicatat oleh pihak bank untuk mutasi kas atas segala transaksi yang dilaksanakan oleh nasabahnya. Dan terakhir ada bukti setoran bank. Sama seperti namanya, bukti setoran bank adalah slip bukti transaksi yang diberikan kepada nasabah yang menyetorkan sejumlah dana ke rekening bank yang ia miliki. Baiklah, cukup sampai di sini materi kita pada minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.